Hari. Malu kalian, mana ada organisasi dibentuk secara tunggal oleh satu orang. Turunkan foto itu, sudah cukup. Dia sudah jadi pahlawan nasional, anaknya sudah pernah jadi menteri dan pahlawan nasional, cucunya jadi presiden, cicinya sibuk cari uang lewat yayasan-yayasan pengumpulan dana. Muktamar kali ini angkat foto besar seorang yang berjuang tulus untuk NU, yaitu Kiai Haji Hasan Dipo, supaya umat juga melihat kebesaran hati daripada organisasi ini menghormati pendiri NU. Umat juga melihat ada sejarah yang hilang, ada sejarah yang dimanipulasi. Tanpa Hasan Dipo nggak ada NU. Dialah konglomerat, dialah tokoh arsitek yang saat itu menguasai ilmu pengetahuannya, sekolah modern yang punya basis agama, punya harisma, lahir dari rumpun Sunan Ampel, yang pasang badan, yang membentuk seluruh kantor-kantor cabang. Dari seorang Hasan Dipo inilah menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi dalam sejarahnya kan hilang, kuburannya bagus semua. Jadi saya ingatkan kalian ya, untuk muktamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari, naikkan foto besar Kiai Haji Hasan Dipo, supaya umat Islam diberi pendidikan pelajaran sejarah bahwa ternyata bukan hanya Hasyim Asy'ari yang mendominasi organisasi ini dengan keluarganya, tapi juga ada tokoh-tokoh Islam yang berjuang secara tulus untuk membangun organisasi. Saya tantang dan saya yakin kalian nggak berani, karena kalian sudah terjebak dalam polarisasi penjutusan sangat-sangat kental. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat mukmin mu'minat, ikhwan akhwat, khususnya warga Nahdien, saya berpesan jangan terprovokasi dengan statement-statement Faisal Assegaf yang terus merajalela, yang terus membabi buta. Awas, khawatir perpecahan mengadu domba atas nama ulama dan habaib. Jangan sampai ulama dan habaib pecah gara-gara sosok seorang yang ngelindur ngawur, yakni Faisal Assegaf. Baru-baru ini Faisal Assegaf kembali ngoceh tentang masalah foto-foto Kiai Hasyim Asy'ari, foto-foto Kiai Hasan Dipo. Sebenarnya mau apa Faisal itu? Saya kok heran nggak tahu maksudnya. Kalau gila kok ngomongnya juga bisa didengar. Kalau ndak gila kok ngelantur ndak tahu apa-apa. Faisal, dengarkan Faisal. Kami itu santri Faisal. Kami itu NU, kakek kami NU, leluhur kami NU, guru-guru kami semua NU. Kami juga NU. Walaupun hanya sekedar tukang sapu. Kami itu punya tata krama, punya akhlak, ta'adub kepada para ulama-ulama, khususnya para pendiri NU. Masalah foto di dalam tradisi ke-NU-an itu banyak rebutan tidak mau Faisal, karena kami masih memilihkan yang lebih sepuh. Lagian foto Kiai Hasan Dipo di mana-mana banyak. Setiap muktamar, konferensi, foto-foto Kiai Hasan Dipo banyak, tapi ada aturannya. Di atas fotonya adalah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dianggap sebagai pendiri dan sesepuhnya Kiai Hasan Dipo dan sebagainya. Di buku-buku SKI banyak sekali fotonya Kiai Hasan Dipo, sejarah kebudayaan Islam, ke-NU-an. Ente enggak tahu NU, enggak pernah buka buku NU, paling bukanya sekedar sedikit. Jadi enggak ada masalah untuk aneh-aneh, enggak ada. Terus orang-orang NU itu biasanya ta'adubnya tinggi, tata keramanya tinggi, sehingga rebutan tidak mau. Kalau toh mau, ada tahapannya yang termulia. Terus lagian lapo ente itu kok ngurus terus, iri sama Mbah Hasyim, tidak terkenal sama Hadratus Syekh seperti Hadratus Syekh Hasyim.
Nabi Muhammad itu seandainya ada fotonya dan boleh Faisal, kami orang NU tidak memasang yang lain, insya Allah Nabi Muhammad semua, karena tidak boleh. Para sahabat itu seandainya sudah ada foto, para sahabat akan memenuhi cover dan memenuhi seluruh banner, tapi tidak ada. Subhanallah. Yang mulai ada foto otentik itu era Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga kami untuk ngalap berkah, untuk mengenang, ada istilah tafaul. Ente ndak tahu tafaul? Napak tilas, kepengin bisa menteladani. Masalah foto dimasalahkan, masalah nama besarnya dimasalahkan. Ya wajar, dzurriyyah Mbah Hasyim dapat kemuliaan. Al-Qur'annya jelas. Orang-orang beriman Allah akan meneruskan kepada dzurriyyahnya. Ndak usah aneh-aneh lah. Ndak usah aneh-aneh. Saya juga ndak jelas sampean itu maunya apa. Ya. Sampean ndak tahu, tak cerita nih. Waktu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat, itu orang-orang NU, ulama-ulama khosepuh, tidak ada yang mau Faisal, tidak ada yang mau. Yai Wahab mestinya yang lebih layak untuk dipajang-pajang fotonya. Wahab tidak mau, merasa tidak layak, akhirnya dipaksa untuk menjadi Rais Akbar, tidak mau, dipaksa tidak mau. Akhirnya ada terobosan, ya dah kalau memang tidak ada, tapi jangan Rais Akbar, Rais Am. Sangat tawaduk sekali, tidak seperti kamu, tidak tahu apa-apa, inginnya seperti Mbah Hasyim terkenalnya, akhirnya nabrak. Tunggu, kalau ente tidak segera taubat, siapa yang nabrak NU? Ya Jabar, ya Jabar, ya Kohar, ya Kohar, kata Syekhona Khalil, pasti celaka. Kata Habib Lutfi, oh ya tunggu tanggal mainnya saja. Yai Wahab jadi Rais Am, pergantian dari Rais Akbar menjadi Rais Am. Yai Wahab sudah sakit, berbaring, tidak bisa jalan. Muktamar terakhir waktu hidupnya Yai Wahab. Yai Bisri diaturi, Yai Bisri, Anda adalah pendiri NU, tinggal satu yakni Anda. Mohon Anda untuk menggantikan jadi Rais Am. Tidak mau. Tidak mau selama Yai Wahab masih hidup. Tidak ada yang mau. Yai Bisri siapa lagi? Ini sebentar lagi muktamar. Tidak selama Yai Wahab masih ada. Akhirnya Yai Wahab dibopong, digendong, ditandu di muktamar. Tetap Yai Bisri tidak mau. Ta'addub. Karena menganggap yang lebih senior, yang lebih pantas, yang lebih ramah. Akhirnya Yai Wahab terpilih lagi. 4 hari setelah terpilih di Muktamar Surabaya, Yai Wahab wafat. Subhanallah, itulah akhlak ulama NU kepada ulama, kepada habaib. Baru setelah Yai Wahab wafat, Yai Bisri mau jadi Rais Am. Tidak kayak kamu itu pengen terkenal ngawur, buat statement, buat cuitan-cuitan ngawur. Yai Bisri wafat, semuanya tidak ada yang mau. Dipilih pada waktu musyawarah Kiai Asad Syamsul Arifin karena membawa isyarah tasbih dari Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim Asy'ari, membawa tongkat dari Madura ke Jombang, langsung tidak. Semuanya sepakat, ya Asad jenengan mawon, Anda saja. Aduh, jadi apa? Jadi Rais Am. Jangankan jenengan Yai Mahrus yang nyuruh, malaikat Jibril itu datang. Saya tidak mau, saya tidak layak. Masya Allah. Ini juga perlu dicontoh oleh para calon-calon pejuang NU. Jangan rebutan di depan, tunggu sampai tidak ada yang layak kecuali jenengan. Akhirnya ya Mahrus, ya Mahrus, ya Mahrus. Apa dawuh ya Mahrus? Jangankan jenengan yang nyuruh, malaikat Israil yang tukang jabut nyawa, saya tidak mau. Subhanallah. Yai Ali Maksum sebagai putra pendiri NU, yakni Mbah Maksum Lasem, gak hadir krono khawatir terpilih. Ya enak sudah, yang dipilih Dok Palu, Yai Ali Maksum saja. Kenapa? Tidak bisa nolak, tidak hadir.
Itu saja Gus Mus sebagai delegasi matur kepada Yai Ali Maksum hampir 2 hari 2 malam. Yai Ali Maksum masih diam di kamar istikharah. Keluar dari kamar nangis berlinang air mata. Ya wis tak terima demi NU. Masya Allah, itulah akhlak ulama NU, akhlak orang-orang NU, akhlak santri-santri NU. Ndak gur masalah foto rewel, masalah Mbah Hasyim terkenal rewel, masalah Duriah Mbah Hasyim terkenal rewel. Ya kalau terkenal itu harus dengan ilmu, harus dengan akhlak, dengan nasab, tidak dengan ngawur. Sudah Faisal, ente sebaiknya diam saja sebelum nanti ente kualat dengan NU. Sebentar lagi Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi, tolong ini segera Faisal diberesin saja Pak Polisi. Ini warga Nahdliyin, pemuda-pemuda sudah geram semua mau beresi Faisal. Mudah-mudahan Pak Polisi segera beresi Faisal daripada terjadi anarkis yang membabi buta kepada seorang bernama Faisal, daripada memanas antara hubungan Faisal yang membawa embel-embel Asegab yang kami muliakan dengan ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU yang di atas mohon untuk tenang, santai. Biar kami yang di bawah tukang sapu ini yang beresi Faisal. Tidak perlu seekor semut harus diroboi kayu besar, tidak perlu. Tidak perlu seekor semut dihantam dengan batu yang serumah, tidak perlu. Cukup pakai sapu saja dengan tukang sapu. Faisal, cukup Anda dengan saya, tukang sapunya rumah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Anda mendapat hidayah. Pak Polisi mohon, kalau Faisal beberapa hari ini masih ngoceh, segera diberesin supaya tidak keruh, negara tidak terancam. Karena mau tidak mau, yang menjadi benteng negara, menjadi benteng akidah Ahlussunnah Jamaah, tawasud, damai dan wasatiyah, berada terus tengah-tengah antara ekstrim tatarub radikal dengan liberal. Mudah-mudahan saran Anda dapat respon. Ya, nanti di muktamar, di konferensi, munas, mubes, insyaallah foto Kiai Hasan Kipo. Tapi ya kalau semuanya dipoto, pikiranmu itu di mana Faisal? Kalau semuanya dipoto, dipasang di banner, dipasang di rumah. Ulama NU luar biasa, ada Ki Asnawi Kudus, ada Mbah Maksum Lasem, ada Habib siapa itu Abu Al-Ghani, Masya Allah. Kalau cuma dipoto ya tidak ada tulisan siapapun dengan foto Mas Faisal. Gimana sih ente ini? Kami tetap mengenang jasa saya, dan itu sesuai dengan tanaman mereka tumbuhnya sesuai dengan perjuangannya. Mbah Hasyim menanamkan konun asasi, membuat undang-undang, jalur rel yang sejelas-jelasnya. Itu yang menjadikan Mbah Hasyim besar, tapi tidak mengurangi takdim kami kepada Mbah Hasan Kipo. Ngoten Mas Faisal. Ulama. Sekian, mudah-mudahan bisa menjadikan perhatian Faisal bersama ridho Allah dan hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.